Keesokan harinya, "Ada apa, Rel?" tanya Ferry dari saluran telepon seluler. Fer, hari ini aku ingin kunjungi Mas Andri di rumah tahanan. Aku gak berani kalau sendiri. Apa kamu gak sibuk? Aku mau minta kamu ikut aku. Nanti aku jemput kamu ke kantor." "Memangnya ada apa? Kangen mantan?" celetuknya. "Serius malah bercanda," komentarku. Satu tangan ku simpan di bawah dada, ku kaitkan ke lengan satunya karena kesal. "Lalu kenapa? Aku sekarang mau ketemu klien. Paling 30 menit. Kalau mau nunggu silahkan." Aku dapat kabar dari Heru kalau ibunya Mas Andri jiwanya makin terganggu parah, Fer. "Kayaknya dia rindu anaknya," kata Heru. "Kemarin sampai disuntik penenang 3 kali." Aku langsung menjelaskan. "Bu Lasmi keadaannya makin memburuk?" tanyanya. "Iya, aku manggut-manggut." "Ya ampun, sampai seperti itu. Jadi rencana kamu apa? Mau kasih tahu Mas Andri aja?" selidiknya. Kata Heru, lebih baik ibu sama anaknya bertemu walau sebentar. Heru khawatir dengan kesehatan Bu Lasmi, Fer. Kalau sudah bertemu, setidaknya mungkin bisa buat ibu sedikit tenang. Karena aku yakin ibu makin memburuk karena kepikiran sama anaknya. Pasti dia rindu kan, Fer? Entah mengapa aku malah sedih mengingat kondisi mantan ibu mertua. Bagaimanapun juga kami sempat melewati waktu bersama-sama. Kini jiwa ibu malah terganggu. Kasihan, sampai seperti itu. Ya sudah, aku nanti yang jemput kamu. Memang lebih baik mereka dipertemukan. Ada hak kok untuk seorang narapidana bertemu melepas rindu dengan keluarganya. Ferry menjelaskan. "Bisa dibawa juga keluar?" tanyaku. "Bisa, dengan pengawalan dan pengawasan ketat. Apalagi kondisi ibunya yang sedang ada di rumah sakit jiwa. Aku pikir sih bisa." "Oh ya, kamu di mana?" tanyanya lagi. "Aku di rumah, mau ke hotel sebentar. Nanti kamu jemput aku ke hotel ya, Fer," pintaku menyuruhnya. "Oke, selesai ketemu klien aku ke sana." "Oke." Obrolan kami berakhir. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi bersama. Kalau pergi sendiri ke rumah tahanan, rasanya aku ngeri. Karena yang akan aku masuki itu bukanlah sebuah apartemen atau hotel, tapi aku akan masuk ke dalam hotel Prodeo. Banyak orang-orang jahat di sana. Meskipun kami tidak akan berjumpa, tapi tetap saja ada debaran-debaran yang berbeda. Katanya 15 menit sampai. Aku berkomentar saat Ferry baru saja datang. "Terlambat 10 menit. Maaf, memangnya kalau telat kenapa? Gak sabar pengen ketemu ya, Rel?" Dia malah bercanda. "Ih, bukan. Cuma aku udah jamuran nunggu." Ferry bukakan pintu untukku. Jadi orang itu harus sabar, biar dapat jodoh yang sabar. Aku menahan tawa. Bluk, pintu sudah Ferry tutup. Dia masuk dan kami langsung tancap gas menuju rumah tahanan. Kepikiran soal perkataan Simbo. Tiba-tiba di hati ini ada rasa ingin menoleh sekejap wajahnya. Kebetulan kami tidak ngobrol. Dia fokus menyetir. Ferry pakai kemeja putih tanpa jas. Kulihat jasnya disimpan, digantung di belakang. Rambutnya rapi sedikit dibuat berdiri. Ferry menoleh. Sontak aku buang pandangan. "Ada apa?" tanyanya. Aku tersenyum menetralisir rasa gugup yang tiba-tiba muncul. "Enggak." Dia fokus kembali menyetir. Salivaku tertelan kembali. Aku tak mengerti kenapa setiap pergi selalu mengajak pengacara ini. Apa dia terlalu dibutuhkan? Rasanya tidak. Ini seperti ada rasa nyaman saat pergi bersamanya. Ada hal yang selalu ia perlihatkan untuk kujadikan pelajaran. Walaupun dia banyak bicara, tapi dia baik. Dia santun seperti Tante Sandra. Dia juga tak angkuh. Alisku dua-duanya berdiri. Ingin tersenyum tapi tak ada alasan untuk tersenyum. Bisa-bisa Ferry pikir aku stres. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup lama, kami sampai di parkiran rumah tahanan.
Ku hela nafas panjang. Ini adalah kali pertama lagi aku akan bertemu dengan mantan suamiku. Ternyata kami hanya mampu bersama selama 1,5 tahun. Ibaratnya hanya sampai di panen jagung. Lagi siapin mental ya? Tiba-tiba Ferry berkata demikian. Ku tatap dia. Iyalah, Fer, mau ketemu mantan itu harus siapkan mental. Aku takut baper. Aku bicara sambil keluar dari mobil. Dia tak berkomentar. Keluar mobil pun belakangan. Mungkin ngaca dulu. Silahkan, Mas. Aku mempersilahkan Mas Andri untuk melihat ibunya. Bu Lasmi sedang duduk membelakangi pintu. Ia sedang menatap ke arah jendela dengan kondisi dipasung. Katanya tadi ibu ngamuk lagi. Bahkan dia sakiti orang di sekitar. Itu ibuku, Rel. Mas Andri dengan raut wajah iba bicara. Dia dalam pengawasan pihak kepolisian. Alhamdulillah dia dapat izin untuk menemui ibunya. Iya, Mas. Kamu masuk saja. Dia pasti sangat merindukan kamu sebagai anaknya, Mas. Aku kembali angkat bicara. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, sejenak rasa kesal dan amarah pada Mas Andri tersingkirkan. Ferry dan aku saling menoleh. Mas Andri mulai berjalan memasuki ruangan Bu Lasmi. Wajahnya lusuh sekali. Pakaian khas rutan sudah beberapa bulan ini melekat di badannya. Netra pria itu seperti berkaca-kaca. Sontak tenggorokan ini malah tercekak hebat. Aku seakan ingin menangis ketika melihat seorang anak dan ibu baru saja akan bertemu. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ibu berada di rumah sakit jiwa, anak ada di dalam jeruji besi, yang kini hanya akan berjumpa dalam batasan waktu. Nampak Ferry juga menghela nafas panjang dengan iba. Pria yang sejak tadi menemaniku itu masih berdiri dekat denganku. Bu, kata Bu adalah kata yang pertama kali Mas Andri ucapkan saat baru saja sampai di pintu masuk kamar ibunya. Bu Lasmi, wanita yang mengenakan pakaian khas berwarna biru itu belum menoleh. Dia hanya mematung diam dengan kondisi rambut yang mulai acak-acakan. Rambutnya diikat, tapi sudah melonggar. Mungkin karena sering berontak. Mas Andri berjalan lagi. Di belakang 2 orang polisi masih sigap menjaga. Ada suster jaga ibu pula di antara kami. 1 orang pria dan 1 orang wanita. Rel, ada Heru datang. Heru, ucapku. Dia langsung diam sama sepertiku memperhatikan Mas Andri yang sudah mulai masuk ke ruangan ibunya. Bu, lihat, siapa yang datang? Suster jaga meraba bahu ibu dengan rayuan manja. Kami semua melihatnya, termasuk Ferry. Tak ada komentar yang bisa kami ucapkan sekarang. Kami seakan ikut terbawa suasana. Melihat orang yang dulu jahat padaku, kini posisi mereka seperti ini. Malah bukan ingin membenci, tapi aku seakan ingin menangis melihat keadaan keduanya. Tapi kembali lagi, mungkin ini adalah buah dari apa yang mereka tanam. Bu, Ibu Lasmi, lihat, ada siapa yang datang. Suster kembali merayu, tapi ibu masih tetap diam menatap ke jendela. Di depan jendela ada tanaman bonsai dan juga pasien-pasien lain yang sedang asik bersenda gurau sesuka mereka. Tapi ibu, dia kakinya sebelah dipasung. Suster membuka pasung di kaki ibu itu, tapi ibu belum menoleh ke arah anaknya yang sudah menunggu dan rindu. Aku tahu dari sorot wajah Mas Andri, dia memendam kerinduan pada ibunya. Apa dia sudah berubah menjadi orang baik? Kasihan sekali, Heru berkomentar. Ferry dan aku manggut-manggut belan. Netra kami semuanya pasti sedang membendung air mata. Bu, ini Andri, Bu. Mas Andri kembali menyapa ibunya dengan sendu. Ada getaran di setiap nada yang terucap. Hahaha, hahaha. Ibu tak menoleh, dia malah tertawa-tawa. Yang aku pikir kalau ibu mertua dulu itu hanya sakit jiwa bohongan, yang hanya sekedar lari dari hutang piutang. Ternyata sangkaanku salah. Ibu benar-benar terganggu kejiwaannya.
Silahkan, Mas. Suster mempersilahkan Mas Andri mendekat pada ibu. Perlahan langkah kaki pria yang pernah menjadi imamku seumur jagung itu mendekat pada wanita yang telah melahirkannya. Bu, ini Andri. Lihat, Bu, ibu kenapa seperti ini? Kenapa, Bu? Tenggorokan ini kembali tercekak. Air mata terus memaksa untuk keluar melihat Mas Andri bicara lemah lembut dengan tatapan haru pada sang ibu. Beberapa kali salivaku tertelan habis. Begitu seterusnya. Andri, akhirnya ibu sapa juga anaknya. Perlahan wanita yang gaya rambutnya sudah tak beraturan itu menoleh Mas Andri. Tatapannya tajam, namun seperti kosong. Aku, Ferry, dan semuanya ada di ruangan ibu. Jadi kami jelas melihatnya. Iya, Bu, ini Andri. Kenapa ibu jadi seperti ini? Kenapa, Bu? Ibu jangan buat Andri sedih, Bu. Ternyata sekeras dan sejahat apapun Mas Andri, ketika ada di posisi seperti ini, dia bisa juga meneteskan air mata di pipi. Ia pasti sedih dengan keadaan Bu Lasmi yang tak bisa merespon dirinya dengan normal. Andri, ibu merayapkan kelima jarinya ke pipi anaknya. Mas Andri tersenyum haru. Mereka saling bertaut pandang. Saat ini kondisi Mas Andri tidak diborgol. Ada kesempatan baginya untuk bisa membelai, bahkan memeluk ibunya yang sudah lama tak bersuah. Meskipun hanya sekedar bertegur sapa. Iya, Bu, Mas Andri manggut-manggut sambil menangis. Rasanya aku juga ingin ikut menangis. Terdengar juga Ferry dan yang lain berdeham kecil. Aku tahu, maksudnya mereka sedang menetralisir rasa sedih. Mereka juga pasti terharu. Andri, ibu mulai tersenyum. Dia masih meraba pipi Mas Andri yang belum lepas sejak tadi. Hah, Andri? Hehehe, hahaha, hahaha. Lumayan hati ini ikut merasakan kecewa melihat ibu yang malah tertawa saat disapa anaknya. Kasihan sekali, ibu tak mampu merespon dengan baik. Kulihat Mas Andri juga begitu. Ia hanya menangis sambil terus menenangkan ibunya. Bu, kenapa ibu seperti ini? Lagi, Mas Andri menangis. Kini ia duduk di samping ibunya yang masih tertawa-tawa. Seperti ada seseorang dan sesuatu yang mengajak ibu tertawa-tawa bahagia. Aku menoleh ke arah Ferry. Ia nampak bertengadah dengan netra yang berkaca-kaca. Anak itu juga bisa ikut sedih. Tapi kalau nangis sepertinya akan malu. Jadi ia tahan. Pastinya kalau aku ada di posisi Mas Andri pun, aku akan amat bersedih, bahkan kecewa berat. Di saat orang tua sakit dan sangat membutuhkan dukungan, kita sebagai sosok anak tak bisa hadir. Jangankan untuk menyuapi makan, menemani tidur, menemani waktu di waktu luang, untuk bertemu 1 minggu sekalipun tak bisa. Ya Tuhan, maaf, aku yang telah memenjarakannya. Aku juga yang telah buat ibu mertua jatuh miskin sampai berhutang. Tapi balik lagi, mereka yang memulai. Mereka hanya menjalani hukum yang berlaku sesuai apa yang mereka lakukan. Bu, ini Andri. Ibu ingat sama Andri kan? Anak ibu. Mas Andri bersimpu di depan ibunya. Netranya kini sudah basah dengan air mata. Apa perasaan seorang anak ketika ibunya tak lagi bisa diajak bicara dengan normal? Pasti sakit hati sekali. Andri anak ibu? Kata ibu bertanya. Mas Andri manggut-manggut. Uang? Uang mana, Dri? Ibu mau beli baju. Hahaha, hahaha. Kamu punya uang enggak? Ibu bicara ke sana kemari. Sakit sekali. Iya, Bu. Nanti kita cari uang sama-sama. Ibu sehat dulu ya, Bu. Ibu jangan banyak pikiran. Ibu harus istighfar. Mas Andri kini bicara dengan santun. Dia juga menyuruh ibunya beristighfar. Apa dia sudah berubah? Kalau benar, alhamdulillah. Semoga dia bisa menjadi pria yang lebih baik.
Ini ibu punya uang banyak. Nih, ini buat kamu, buat bikin hotel baru. Ibu nampak tergesa-gesa merogoh sesuatu dari balik bantal berbalut kain putih. Dari sana ibu meraih sebuah kertas, seperti uang. Ya, itu adalah uang mainan. Ia kasihkan pada anaknya. Andri, ini buat kamu. Kamu ambil ini. Kamu bikin hotel lagi. Kita bisa kaya. Hahaha. Hahaha. Ibu tertawa kembali, dan itu makin membuat Mas Andri menangis. Aku yang melihat pun seakan tak sanggup melihatnya. Ini terlalu menyakitkan. Rasa bersalah memburu di dada. Tapi kalau ini membuat seseorang menjadi lebih baik, setidaknya aku tidak sia-sia melakukan hal ini. Tapi kondisi ibu itu di luar dugaanku. Jari telunjukku menyeka air mata yang sudah sampai di bulu mata bawah. Aku menetralisirnya dengan senyuman haru. Jangan seperti ini, Bu. Ibu harus segera membaik. Apa yang membuat ibu seperti ini? Mas Andri kembali bicara. Nadanya sudah lesu dan lemah karena sakit hati mungkin. Ibu gak apa-apa. Uang ibu banyak. Ini buat kamu. Ayo ambil. Nanti ada wanita baik yang ngasih lagi. Hahaha. Hahaha. Ibu sama sekali tak merespon baik apa yang dikatakan oleh anaknya. Dan rasa sakit karena keharuan ini makin memuncak kala Mas Andri tak mampu lagi bicara. Ia memeluk ibunya dengan erat. Saat itu ibu terus saja tertawa. Anak sedang mendekap rindu seorang ibu. Maafkan Andri, Bu. Mas Andri menangis memeluk dan mencium kening ibunya. Sayang, ibu hanya terus tertawa. Pelukan anaknya tak ia balas. Tapi aku yakin jauh di lubuk hati ibu paling dalam, ia mengerti anaknya itu sangat rindu padanya. Hanya ada hal yang membuat ibu tak mampu merespon. Aku menangis pun dengan suster jaga yang sedari tadi sama seperti kami menyaksikan satu keluarga yang saling berjauhan. Sedang terkena masalah baru bisa kembali bertatap muka. Maaf, waktu Anda tak lama, Pak Andri. Kita harus segera kembali. Pak polisi yang bertugas mengawasi Mas Andri kini mulai angkat bicara soal limit kunjungannya. Bu, maafkan Andri. Andri mohon ibu harus sehat ya, Bu. Andri janji akan buat ibu bahagia. Maafkan Andri, Bu. Mas Andri kembali memeluk erat ibunya sambil menangis. Kuharap Mas Andri memang sudah berubah menjadi lebih baik. Ia kecup kening ibunya yang sesekali diam dan sesekali tertawa-tawa itu. Lalu perlahan ia balikkan badan tinggalkan wanita yang telah melahirkannya itu. Pasti perasaan Mas Andri sangat gundah gulana. Ia tak bisa jaga ibunya, tak bisa dampingi, bahkan tak bisa menghiburnya di saat seperti itu kondisinya. Bersambung.